Baiklah, untuk pembahasan kali ini kita langsung ke teori burung-burung reply ya. Ya. Kan biasanya cuma video terbang-terbang aja. Jadi untuk jenis-jenisnya ada burung apa aja sih, Mang? Sebenarnya kalau buat reply itu semua burung bisa ya, bisa di-reply-kan. Cuman tergantung dari karakter mereka dari di alamnya kayak gimana. Cuman yang ke umumnya, kalau umumnya tuh paru bengkok. Paru bengkok tuh kayak ini nih contohnya. Ini kan paru bengkok nih. Ini jenisnya nuribayan. Nuribayannya tuh atau bahasa ilmiahnya Erectus roratus atau Posmeri. Kalau yang ini jenisnya Posmeri karena ciri-cirinya kayak gini. Terus ukurannya besar. Karena dari nuribayan kan ada dua jenis juga. Terus dari selain ini ada kayak lovebird, parkit kayak gitu-gitu. Banyak sih. Untuk burung paru bengkok sendiri banyak ya jenisnya. Banyak, kalau jenisnya banyak. Ini yang lagi dipegang dulu ya, yang kita bahas ya. Boleh. Untuk tadi bisa diulangi, ini jenis bayan apa? Ini jenis nuribayan Posmeri kalau yang Posmeri. ini. Iya. Warna merah itu kan kalau bayan Menandakan itu betina. menandakan betul. Ya, kalau yang jantan warnanya hijau. Jadi bisa kalau ada yang posting hijau itu betina itu udah jelas bohong ya, Mang. Ya, udah jelas itu pintar. Kalau untuk burung yang dipegang sendiri ini udah FF. Sebelumnya ini FF, terus ini juga bersertifikat ya, karena ini kan burung asli Indonesia. Emang harus pakai sertifikat juga karena kalau burung lokal asli Indonesia. Tapi ini berhubung dia pernah escape, kabur selama 3 minggu atau 4 minggu kalau nggak salah. Nggak tahu lah nangkapnya gimana tuh yang nangkap burung ini. Terus dijual dulu, terus akhirnya dapat lagi. Akhirnya burung ini jadi nggak bisa terbang nih, kayak gini aja main-main. Asalnya ini burung FF. Waduh, sayang sekali ya. Ya lumayan lah. Padahal ini kirain cuma lagi 3 minggu nggak FF itu cuma istirahat aja, rehat aja. Ternyata Kayaknya pas pengambilan dari pohonnya ada sesuatu yang nggak beres lah, makanya dia jadi nggak bisa terbang lagi. kalau untuk apa namanya? Untuk pelatihan burung itu kan ada 2 ya setahu saya, dari mulai loloh dan Ya. juga yang satu lagi apa, Mang? Dari liar ya, penjinakan. Nah, kita bahas dari loloh dulu sih. Boleh. Kalau ini tahu nggak ya dari loloh atau dari jinakan? Kalau ini dari lolo dong, karena kan ini dari penangkaran resmi, ada sertifikatnya iya. juga. Berarti kalau untuk dari loloh kita biasanya itu apa aja sih, Mang, yang harus disediakan? Yang pertama sih bubur lolonya ya, jenis-jenis bubur lolo tuh banyak, ada eksotik, kaiti, A21, macam-macam lah jenis bubur lolonya. Disesuaikan sama jenis burungnya juga, jangan asal-asalan. Terus sepetan tuh apa ya? Suntikan lah buat ngasih bubur lolonya ke dia gitu. Itu kan ada takarannya. Iya, harus dimilih, disesuaikan sama ukuran tubuh burung juga, nggak bisa ngasal. Berarti udah ada takarannya, apa namanya? Buat dia itu udah bisa asal-asalan langsung. Ngasih berapa puluh Ya. mili, berapa banyak gitu. Kalau Nggak untuk bisa. jenis ini bayan ini masuknya ke apa namanya? Tipe ukuran apa nih? Ini tuh bayan masuknya medium peret. Ya, medium peret. Untuk takaran makan, apa? Kalau nuri bayan ini sebenarnya banyak sih. Kalau ini mah satu kali sepet atau satu kali ngasih makan tuh 40 sampai 30 mili bisa. 30 sampai 40 mili. Untuk berapa kali makan tuh? Sehari. Satu kali, kalau satu kali sepet itu 40 mili, 30 sampai 40 mili satu harinya, 3 kali atau 2 kali tergantung usianya juga. Kalau ini kan udah dewasa nih, udah agak berumur lah. Jadi paling 1 hari 2 kali juga udah cukup. Soalnya dia udah bisa makan biji juga. Untuk di lapang
Untuk di lapang kita kasih makan atau gimana tuh? Kalau di lapang jatuhnya lebih ke reward sih, bukan makannya. Karena Oh, kan iya, kalau makan dia udah makan di rumah. Jadi untuk reward itu apa sih, Mang? Reward itu kayak hadiah ketika dia melakukan hal yang benar. Nah, Kayak sholat, ngaji. oh itu benar sekali. Benar kan? Itu jangan lupa. Sholat, ngaji, benar kan? Nah, kalau untuk reward sendiri dijelasin kayak gitu tuh. Jadi kita nggak boleh tuh kalau dia udah benar terus nggak dikasih makan itu nggak boleh. Enggak lah. Kalaupun nggak dikasih reward, minimal kayak disayang-sayang, good bird atau misalnya good boy gitu, dilus-lus kayak gitu. Biar dia ngerasa kayak kalau dia kembali ke orang tuh dia dapat kasih sayang juga kayak gitu. Pentingnya itu. Jadi udah ada chemistry-nya. Gitu. Nah itu buat ngebangun chemistry kan dari situ juga komunikasi lah. Meskipun kita nggak tahu ya burung ngerti atau nggak bahasa kita, tapi kan dia, setahu saya burung bisa ngerti aura kita. Anjay aura. Sebenarnya itu burung itu tahu apa yang kita bilang. Iya. Cuma dia nggak bisa bilang balik aja. Gak bisa terjemahin aja. Sebenarnya ngerti. Nah, ini burungnya jujur keren banget sih. Warnanya merah ya. Iya benar. Nyala lagi. Nyala. Kalau untuk burung bayan ini termasuk burung favorit nggak? Atau apa namanya istilahnya recommended gitu? Kalau recommended mah enggak sih sebenarnya kalau buat pemula ya. Oh Karena, iya. Karena burung ini tipenya harus pemain yang udah ngerti burung juga. Kalau misalnya pemain yang masih asal-asalan terus nggak ngerti burung, asal lempar, burung ini sih gampang apa ya bahasa Indonesianya, belikan tuh. Oh iya. Gampang ambekan lah. Dia itu agak apa ya? Pemarah gitu. Jadi Iya. kalau dia nggak suka, ya dia apa namanya? Ngeblank gitu Iya, jadi kalau di ngeblank. lapang. Jadi emang harus yang udah ngerti main FF juga biar aman sih intinya, biar burungnya nggak kabur juga. Emang sih kalau untuk burung-burung untuk orang-orang pemula itu burung-burungnya itu usahain yang cara pekerjaan lagi, cara pelatihannya yang simpel-simpel Iya, aja. yang mudah lah. Oke, kan kita penjelasinnya juga Jelasin. penjelasannya balik ke yang lebih mudah nih. Iya, Kita akan ngebahas tentang parkit sama lovebird aja nih. boleh. Kita kategorikan itu apa ya? Sama aja gitu ya. Kalau untuk itu emang itu sama aja gitu. Tahap pelatihannya itu sama aja. banyak itunya. Untuk tahap pelatihannya sama aja sih. Kalau tahap pelatihan semua burung sama, termasuk burung segede gini atau parkit, lovebird juga sama. Ada FTM. Kalau dari awal banget yang dari lolohan ada WTM atau walk to me, terus ada JTM atau jump to me, terus ada FTM, fly to me, terus ada bumerang, jump up, jump down, blind spot, terus perdana. Kita akan jelasin satu-satu ya. Boleh. Dari mulai yang pertama tadi apa? WTM, WTM. Singkatan dari? walk to me. Artinya berarti burung tuh Jalan kita ke simpan kita di ya? bawah nih, terus kita panggil dia jalan ke kita, ngedeket kita kayak gitu. Dengan cara menggunakan. Sepetan atau fluid, ataupun bisa dipanggil nama kayak gitu. Nah, jadi emang dari awal juga emang FPP itu nggak sembarangan ya, Iya, nggak ngasal lah. nggak ngasal gitu. Emang apa? Dia itu datang ke kita itu emang sebelum bisa terbang aja. Iya, udah dilatih. Ya. Selanjutnya ada FTM, JTM, JTM, jam tumi. jam tumi. Ya. Jam tumi itu berarti burung loncat ke kita, bukan ngepakin sayap ya, tapi dia kayak loncat deket lah. Misalnya jaraknya paling 1 meter dari kita lah. Jadi burung loncat ke kita, nggak belum terbang yang benar-benar satu terbang. Iya. Itu buat awal yang burung dari loloh kan. Iya. Untuk selanjutnya, Terus fly to me, kalau fly to me itu terbang, berarti kita dari JTM tuh kasih jarak lagi, sedikit agak jauhin lagi. Misalnya awalnya 1 meter tuh buat JTM, kita kasih jadi 3 meter atau 4 meter biar dia bisa sambil ngepakin sayap terbang ke kita. Tetap tapi harus arah lurus sama kita ya, nggak boleh belok atau gimana, harus arah lurus dulu. tapi untuk cara skill itu dilatihnya harus lagi lapar atau lagi kenyang atau lagi gimana tuh? Sebenarnya Bagusnya, nggak bagusnya. lapar sih, bagusnya jam makannya aja. Kalau misalnya jam makannya masih 1 hari 3 kali, ya pas jam makannya aja, misalnya pagi, siang, sore nih makannya. Berarti pagi kita latih pas mau makan, terus siang pas mau kita kasih makan latih lagi, terus sore kayak gitu lagi dilatih Berarti terus. mengikuti schedule dia makan ya. Iya, baiknya kayak gitu biar dia juga nggak terlalu
ngerasa lapar kan, karena kalau lapar terus dari kecil kasihan juga ya. Maksudnya Iya. bukan burung, ya udah burung jinak gak usah dikasih lapar atau apa sih. Tapi kalau untuk di kandangnya sendiri nih tetap dikasih makan ya. Kalau yang udah bisa makan biji ya harusnya dikasih makan dong, biar dia nambah tenaga juga. Terus selanjutnya tadi udah FTM nih. Lanjutnya ada ke Ke bumerang. Bumerang itu berarti burung dilempar terus langsung balik lagi ke kita, bukan disimpan di mana, jadi burung dari kita dilempar langsung muter balik ke kita. untuk ini tahapan-tahapan itu kan berarti beda-beda ya. Iya, Dari segi umurnya juga berarti mungkin beda-beda ya. mengikuti usia. Biasanya nih kalau suara itu ngaruh nggak sih? Maksudnya kalau kita masih di tahap bumerang tapi kita bawa perdana itu ngaruh nggak sih? Ada suara anak gitu kan, burung biasanya agak lama ya suara anaknya Ya. dibandingin udah terbang gitu. Ya, sebenarnya kalau untuk itu kan berarti udah jatuhnya ke perdana dong. Kalau dari perdana dari bumerang ke perdana sebenarnya nggak lama, harusnya nggak lama, karena burung kan udah bisa udah tahu gitu caranya dia terbang dilepas dari kita terus balik lagi ke kita. Jadi kalau dari suara kayaknya nggak ngaruh deh. Ada yang masih suara anak terus masih bisa FF juga ada. Nggak harus mesti nunggu dia dewasa atau gimana tuh. Yang penting dia udah kuat buat terbang aja. Jangan terlalu dipaksain. Kalau misalnya dia bumerangnya aja masih jatuh ke bawah atau FTM-nya masih belum lancar, saran sih nggak boleh dipaksain, jangan dipaksain. Biar dia nggak terlalu menyiksa dirinya buat maksa terbang ke kita. Terus kalau untuk ininya kan misalkan ada di tahap bumerang kita gagal, kita harus balik lagi ke FTM nggak sih? Atau ke tahap-tahap yang sebelumnya? Kalau bumerang gagal itu tergantung faktornya apa dulu ya. Kalau misalnya sayapnya belum kuat atau bondingnya kurang, ya mau nggak mau harus ngulang lagi ke awal, ke FTM dulu. FTM lagi ya. Kalau misalnya dia jatuh tapi dia arahnya mau ke kita mah, berarti burung belum cukup usia aja sih, tinggal nunggu usia doang. Kalau misalnya kita lempar terus dia kemana aja, berarti itu belum siap buat bumerang karena bondingnya juga belum pas. Selanjutnya udah tahap bumerang, Perdana langsung. Iya. Iya. Untuk tahap-tahap yang tadi disebutin yang apa? Jam down, jam up. Ya. Oh iya betul, ini jam down dan up itu sebenarnya tambahan aja sih. Kalau yang jam down, jam up, blind spot itu tambahan. Kalau dikira burungnya belum siap buat perdana. Sebenarnya yang wajib itu FTM, bumerang, perdana, itu aja. Berarti itu basic banget ya. Yang paling basic itu sih, yang paling Harus benar-benar bisa. dari awal yang harus itu. Harus bisa tiga itu. Benar-benar ada kapal. Kapal kita lihat. Wow. Nah ini kan dari Lolo nih ya. Kita agak sedikit menyimpang dulu sih. Ini kan dari Lolo. Terus ini ke kita, kau beda orang, jinak aja. Jinak, kalau dari Lolo itu biasanya jinak ke semua orang. Kecuali nanti udah dewasa dia bakal nge-one man. Apa Karena tuh? nge-one man itu dia jinaknya ke satu orang doang, ke ownernya biasanya, atau enggak ke orang yang ada di rumahnya. Jinak, mau coba pegang. Kita coba ya. Oh, Kayaknya dia nggak mau deh. mau dong. Mau ya. Ini keren banget nih. Yes. Warnanya cerah. Warnanya ungu lagi. Iya. Ini kayak Spider-Man Homecoming. Iya betul. Yang baru dong mah. No Way Home. Nah, itu. Karena ada 3 tuh. Eh, Satu lagi ada nanti superhero dari Indonesia gabung sama Spider-Man katanya. Siap men. Emang itu superhero ya? Katanya sih superhero. Kurang nonton soalnya. Tahu orang kita hayang. No Way Home dia pernah nonton bisa tadi. Dan Ah, sebaik. Ini untuk burungnya sih jinak ya, karena ini dari Lolo. Itu sebenarnya jadi keunggulan banget sih ya. Kalau Iya. nggak bisa efek juga, yang penting jinak aja bisa udah cukup ya. dimainin. Udah untung bisa dimainin juga. Berarti ini aman buat semua umur dong. Aman dong, aman buat anak-anak, buat orang dewasa, apalagi buat anak-anak sih yang kadang iseng kan tangannya dikekandangin, colok-colok kandang gitu. Kalau burung jinak ya udah diem. Ya, kalau untuk anak-anak yang disebutnya istilahnya operatif gitu. Iya, hyperaktif bukan operatif. Oh iya, iya. Operatif ya. Kan
gimana gitu ya kalau digigit sama burung gitu ya. Iya, digigit paru bengkok itu bahayanya sih sampai berdarah, ada yang sampai benar-benar. Saya pernah dengar ceritanya sih ya, sampai jarinya tuh hilang, kelingkingnya tuh hilang setengah. Kira-kira digigit anjing. Digigit makau. Oh, digigit Serius, makau. digigit makau. Makau. Digigit makau. Makau itu kan burungnya lebih gede dari ini ya. Lebih gede dari ini, parunya lebih besar, lebih tajam. Berarti makau udah jenis Large atau yang gede, ukuran besar ini makau. medium aja segede gini nih. Apalagi yang large, parunya tuh segini nih, segini nih. Lumayan. Di tinggal kutang dari mana ya? Etang tegeng kali aja. Kalau Capit tang tuh kutang. dijepit tang paling bengkak doang, kalau nggak ungu doang. Kalau digigit sama gitu kan tajam, kayak pisau, dua mata pisau gini, krek gitu. Jadi tetap disarankannya dari lolos ya. Iyalah dari lolo, apalagi di rumah banyak anak kecil mah, mending dari lolo. Buat pemula, buat yang banyak anak-anak di rumahnya, mending dari lolo. Enggak rekomendasi dari yang liar mah enggak lah. Itu mah buat yang udah apa istilahnya, yang udah jago-jago aja lah, yang udah bisa Senior. iya, yang udah ngerti sama burung aja. Sekarang cukup mengerti ya. Ya. Dari lolos sekarang dari mulai tadi apa? Yang jinakan, Penjinakan. penjinakan. Penjinakan itu berarti kan kita ngambil dari liar ya. Ya. Maksudnya bukan dari lolos, bukan Iya, bukan dari lolo, bukan dari emang dari tangkapan alam lah, tangkapan alam istilahnya mah. Tangkapan alam atau WC, Oh, istilahnya WC. WC, wild choke. Itulah tangkapan alam. Tahap-tahapnya gimana sih? Kalau dari tangkapan alam berarti harus dijinakin dulu sih paling awal, Berarti paling basic, biar dia nggak takut sama manusia dulu yang awal tuh. tahapnya pertama gimana tuh? Di kerodongkah atau Kalau misalnya kita udah beli materinya nih ya, udah beli burungnya, nah kita bawa ke rumah, terus biarin dulu di rumah sehari, kasih perlu makan, perlu minum, pokoknya biar burungnya aman dulu di rumah lah, biar dia tenang sehari aja. Nah udah gitu terus kita mandiin nanti burungnya, mandiin sampai benar-benar basah, biar bukan apa-apa sih, biar dia mengurangi sifat liarnya. Karena kan kalau dengan mandi itu biasanya seger lagi burung tuh, jadi kehapus lah memori-memori liar dianya. Nah dari situ kita mulai pendekatan tuh, mulai kayak pertama dilus-lus, terus di hand feeding atau dikasih makan pakai tangan. Kayak gini kan tuh, hand feeding itu dikasih makan pakai tangan, hand tangan feeding itu makan. Benar nggak sih? Iya benar. tapi kalau itu tetap kita harus tahu ya. Yang pertama, yang paling penting itu kita harus tahu dia itu makannya apa. Nah itu paling basic sih. Biasanya kalau dari alam paling jagung, pisang, kayak gitu-gitu. Belum makan biji. Berarti emang natural banget ya makannya. Iya. Sayur-sayuran gitu. Ya sayur-sayuran, buah-buahan kayak gitu. Tapi sebenarnya kita mengharuskan burung itu harus makan itu atau enggak sih? Atau gimana tuh? Kalau buat Untuk dilatih, penjinakan ya, penjinakan. ya kalau untuk penjinakan makannya bisa apa aja. Kalau penjinakan yang penting dia senang, ya dia suka sama makanannya. Biasanya kalau makanan yang dia suka tuh penjinakannya lebih cepat lagi. Jadi nggak apa-apa kan kalau waktu ngelatih dia sukanya caw, Ya nggak apa-apa. ya udah itemnya caw aja. Iya pakai pisang kalau nggak malu sama yang lain mah gitu. Yang lain Sebenarnya- pegang sepetan, yang lain pegang glove doang, panggil doang. Ini kan kita bawa pisang kayak aneh juga. Tapi kalau makanan-makanan kayak gitu, apa namanya? Sebenarnya bagusan yang mana sih? Yang Kalau sayur-sayuran makanan itu atau sebenarnya bagus buat mah dilatih tetap ya? yang dari alam dong. Karena kan alam itu ciptaannya langsung dari Tuhan, pemberiannya langsung dari Tuhan. Kalau yang kayak bubur lolo terus kayak gitu kan bikinan manusia juga, pasti sedikit banyaknya ada kelalaian lah dari setiap bungkusnya. Ya. Nggak semua bungkusnya satu ini bagus terus bagus ke semuanya, pasti ada kelalaiannya dikit-dikitnya mah. Terus makanannya juga kan lebih segar ya kalau di alam ya. Ya kalau dari alam. Cuman kalau buat reply, saya sih rekomendasinya atau mewajibinnya pakai bubur lolo atau disepet, biar dia ketergantungan sama manusianya tuh benar-benar ketergantungan banget sama manusia. Jadi nggak ngerasa karena dia makanan itu terus di alamnya juga dia dulunya sering nemu, jadi begitu dia mencret dia nggak mau turun. Oh iya, iya. Buat gampanginnya gitu aja. Kalau buat reply emang mau usia burung berapapun bagusnya sih masih disepet, masih di morning. Nah sekarang udah pembahasan yang basic. Tadi pembahasan yang tambahannya yaitu jam up dan jam Jam down. down. Satu lagi apa tadi? Blind spot.
blind kita spot. yang pertama dulu yang tadi dibahas. Fungsi jam daun itu kan dia dari bawah dari atas turun ke bawah nih, buat ngelatih mental dia kalau bila mana nanti burung nyangkut di rumah, di kabel atau di pohon, jadi kita nggak usah repot-repot naik atau nggak, kita tinggal panggil aja dari bawah, jadi nanti dia ngerti sendiri buat turun ke bawah. Sebenarnya emang untuk burung sendiri sih kalau untuk udah mencok itu emang Agak susah gitu. iya, makanya harus dilatih jam daun. Jadi emang ada solusinya juga ya. Iya, solusinya jam daun. Nah, kalau jam up itu fungsinya buat ngelatihin otot-otot sayap. Kalau misalnya burungnya mau sawar atau terbangnya di atas terus durasinya lama, dilatihnya di jam up. Jadi dia kan maksa terbang ke atas tuh buat ngelatih otot sayapnya juga. Bila mana nanti ada angin gede atau misalnya dia lagi terbang enak nih, terus ketiup angin gede kan, karena otot sayapnya kuat jadi dia bisa nembus angin itu fungsinya. Terus blind spot, kalau blind spot itu fungsinya bila mana dia nanti terbang jauh, terus dia nggak bisa ngelihat kita, tapi dia bisa ngedengar fluid kita atau suara kita, dia nanti ngejar suara, bukan ngejar kita. Jadi dia tahu gitu di mana titik suara itu bermula atau ditiup atau adanya gitu. Tapi untuk burung yang apa namanya, ini kategorinya masih blind spot bukan ya? Yang mana? Yang misalkan burung itu kalau udah berapa jam gitu nggak udah terbang gitu, udah kan otomatis nggak kelihatan ya, itu si burung balik lagi ke kita. Ya. Itu pasti rata-rata burung balik lagi ke kita nggak sih? Balik lagi ke titik awal atau mencok dulu sih rata-rata nih? Kalau hitungan jam sih harusnya dia mencok dulu kalau hitungan jam ya. Karena mungkin paling maksimal terbang burung paruh bengkok itu setengah jam atau 45 menit sih. Nggak mungkin bisa terlalu yang lama-lama kayak gitu. Tapi kalau misalnya burungnya emang dilatihnya ngeri, dilatihnya militer, bisa-bisa aja sih sampai 5 hari, 3 hari juga. Iya sih, emang sempat saya ngedengar benar ada burung yang apa namanya, kondisi malam juga tetap bisa terbang. Iya. Jadi emang dia itu burungnya emang kuat aja gitu. Iya, ada yang burung sebenarnya ada emang burung satu ekor burung yang terbangnya itu Oh iya, berbulan-bulan. yang cuma Giant Sleeting gitu kalau nggak salah. yang cuma turunnya itu kalau berternak aja, cuma Iya. berkembang biak aja Ya, gitu. kalau nggak sampai minum kayak gitu. Keren juga sih ya. Burung-burung itu keren banget sih ya. Keren. Tapi itu yang tadi saya bilang emang bener sih. Emang bener nggak sih kalau burung itu kalau dilempar di titik awal balik lagi ke titik awalnya itu cenderung balik lagi ke titik awal. Cenderungnya kayak gitu. Karena kan emang kita dilatihnya harus kayak gitu, buat kayak gitu. Jadi kita lempar di lapang nih misalnya, terus dia terbang lama jauh gitu, dia kan otomatis mapping itu maksudnya dia ngapalin tempat, ngeliat tempat. Pada akhirnya dia udah capek, dia pulang sendiri, biasanya kayak gitu. Jadi usahakan balik lagi ke titik awal ya. Ke titik awal, minimal ke titik awal lah, kalau nggak ke owner juga biar nggak kabur. Penjinakan udah terus apa namanya tadi, Latihan dari lolo udah. latihan dari lolong. Terus apa, Perawatan ya, dari misalkan kalau nggak di EPP nih, atau bagusnya itu kalau udah beres EPP itu disimpannya di mana? Bagusnya sih Suhunya di mana? kalau suhu mah saya nggak tahu ya. Kalau main suhu mah saya nggak pernah main suhu juga sih. Paling kalau udah beres FF langsung masukin kandang aja, langsung masukin kandang, kasih makan, kasih minum, udah beres kayak gitu. Terus usahain pokoknya kalau burung paruh bengkok itu nggak suka kotor ya. Nggak suka kotor. Nggak suka kotor, jadi harus bersih terus kandangnya. 2 hari minimal 2 hari sekali itu udah bersihin. Terus mandi, jemur tuh wajib. Iya, Iya. wajib. Tadi kelewat sih, kepotongnya dari segi perawatan sih. Tadi udah nyampe dibersihin, terus Ya, jaga kebersihan kandang sih paling penting itu. dan perawatan selanjutnya pakan pasti selalu ada. Pakan kalau udah bisa biji harusnya standby terus, minimal ada air lah di kandang, ada minuman biar dia nggak dehidrasi, itu penting soalnya. Nah, kan kalau ini burung lokal ya. Ada lagi burung yang Impor itu kalau di EPP bisa juga. bisa sama aja kan, pada dasarnya semua burung bisa free fly. Tapi kalau untuk paling enak yang mana sih? Buat EPP ya. Tergantung selera sih sebenarnya. Kalau free fly itu kalau ada yang udah biasa sama lokal berarti enaknya di lokal, kalau udah ada yang biasa diimpor enaknya diimpor. Cuman kekurangan kelebihannya tuh kalau misalnya di lokal itu
kalau misalnya gagal banget burungnya gitu. Maksudnya gagal banget ya udah nggak bisa dipeliharain. Tapi kalau udah jadi banget enak gitu, burungnya tuh bondingnya bagus, terbangnya bagus kayak gitu. Kalau untuk yang luar, Kalau yang luar tuh kadang ada di tengah-tengah lah. Jadi burung tuh udah bagus nih, tapi kadang tiba-tiba kayak jelek. Nggak pugu lah. Kayak tengah-tengahnya aja antara lokal. Jadi tapi tergantung selera aja kalau prepay. tapi berarti lebih cenderung ke yang luar. Impor. Iya. Iya. Impor karena lebih gampang kan. Ikannya pasti lebih gampang. Nah kan kalau dari lokal itu misalnya gagal, ya udah gagal aja gitu. Maksudnya harus bener-bener gitu ngelatihnya tuh. Kalau dari impor itu kadang kita ngelatih asal aja burung masih bisa dipelihara meskipun ngaco gitu. Waduh, Setahu saya. hebat juga sih ya. Berarti bukan saya merekomendasikannya, tapi emang terbukti luar emang paling ini, Iya. paling bagus ya. Iya, paling manyos. Nah sekarang juga lagi banyak burung-burung luar nih. Hmm. Kenapa sih alasannya burung luar? Karena musim kah? Karena mungkin karena emang lagi musimnya juga, terus emang nggak lebih gampang dilatihnya aja sih, sama emang lagi musimnya juga. Itu emang paling apa namanya? Faktor utama buat ngelatih burung itu. Jadi buat yang pemula, buat yang pengen cepat jadi burungnya nggak lama nunggu gitu, gampang juga kan ngelatihnya. Iya. Penutupan sih, sarannya apa sih buat pemula? Sarannya sih yang penting ngelatih burung itu harus sabar, terus jangan cepat kesel, karena kan ini makhluk hidup ya, bukan benda mati, bukan robot gitu. Jadi kalau kita ngedidiknya jelek ya hasilnya juga bakal jadi jelek, kalau ngedidiknya bagus ya hasilnya juga bakal jadi bagus. Intinya kalau pengen punya burung skill, kalian juga harus punya skill. Nah itu kalau nggak punya skill buat ngelatih burung, minimal punya skill buat nyari uang, Buat buat ngelatih yang ngelatih bayar ngelatih burung. baiklah, penutupannya cukup sekian dulu. Nanti Wadah, kalau cek. ada yang salah maaf ya. Kalau yang ada yang salah ya disalahin. Gitu kan. Ya kan kalau yang salah harusnya dibenerin dong. Oh. Walaupun tetap salah. Mungkin udah cukup sekian aja sih ya. Dari saya Muhammad Jai sama Yusuf Gunawan, assalamualaikum. ya warahmatullahi wabarakatuh. Lah, ngaran orang lain bentuk. See you next time.